Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang mekanisme pernapasan. Tempo hari kita mempelajari tentang fungsi pernapasan dan fungsi alat pernapasan. Kita lanjutkan kali ini dengan mekanisme pernapasan. Nah, dalam mekanisme pernapasan, yang pertama adalah kita akan membahas tentang inspirasi. Inspirasi merupakan proses menghirup udara secara aktif yang memerlukan kontraksi otot. Nah, ototnya adalah otot interkostal eksternal berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat ke atas dan ke depan, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, udara dari luar masuk ke paru-paru. Kemudian otot diafragma berkontraksi, diafragma yang melengkung menjadi datar, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, kemudian udara dari luar masuk ke paru-paru. Itu adalah proses inspirasi atau proses masuknya udara ke dalam paru-paru dari luar. Yang kedua adalah proses ekspirasi. Ekspirasi merupakan proses menghembuskan udara secara pasif yang tidak memerlukan kontraksi otot. Jadi otot interkostal luar relaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru membesar, udara keluar dari paru-paru. Kemudian otot diafragma relaksasi, diafragma yang datar melengkung kembali, volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru membesar, udara keluar dari paru-paru. Nah, ini adalah gambar dari proses inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu masuknya udara dari luar ke dalam paru-paru. Ya, lihat keadaan otot dan diafragmanya. Kemudian yang ekspirasi adalah proses mengeluarkan udara dari paru-paru keluar. Nah, apa saja sih yang mengendalikan pengendalian kecepatan pernapasan? Nah, mekanisme pernapasan diatur dan dikendalikan oleh pons paroli di otak dan serabut afferent nervus vagus dari reseptor saluran pernapasan dan paru-paru. Kemudian faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan antara lain jenis kelamin, umur, suhu tubuh, posisi dan aktivitas tubuh, emosi, rasa sakit dan ketakutan, status kesehatan. Nah, ini adalah hal-hal yang mempengaruhi dari kecepatan pernapasan. Juga adalah ketinggian tempat, ya. Di ketinggian tempat ini adalah di daerah yang tinggi, ini biasanya kadar oksigennya adalah lebih sedikit, sehingga biasanya kecepatannya lebih tinggi karena harus memasukkan oksigen dengan lebih banyak, sedangkan oksigen di lingkungan adalah lebih sedikit. Nah, berikutnya adalah transport dan pertukaran gas. 1. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini dengan jalan pertukaran O2 dan CO2 dalam kapiler terjadi secara difusi. Pada alveolus, molekul gas bergerak melalui membran respirasi dari tekanan parsial tinggi ke area yang bertekanan parsial rendah. Nah, tekanan P itu menunjukkan tekanan O2 di alveolus 100 mm Hg, ya, G-nya ini kelewat. Kemudian tekanan O2 di kapiler 40 mm Hg. Maka O2 dari alveolus akan keluar dari yang 100 ke yang 40 mm Hg.
Kemudian tekanan CO2 di alveolus adalah 40 mm Hg. Tekanan CO2 di kapiler 46 mm Hg. Jadi CO2 akan menembus dari kapiler ke alveolus. Pokoknya prinsipnya dari yang tekanan tinggi ke yang tekanan rendah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana transport oksigen. Nah, oksigen diikat oleh hemoglobin yang terdiri dari 4 gugus heme yang dapat berikatan dengan O2 membentuk oksihemoglobin atau HbO2. Nah, pertama adalah Hb4 ditambah O2 menjadi Hb4O2. Kemudian Hb4O2 ditambah O2 lagi sehingga jadi Hb4O4. Kemudian Hb4O4 ditambah O2 jadi Hb4O6. Kemudian Hb4O6 ditambah O2 menjadi Hb4O8. Nah, ini cara transport oksigen. Sekarang bagaimana transport dari karbon dioksida? Nah, karbon dioksida diangkut oleh darah dengan 3 cara, yaitu pertama CO2 larut dalam plasma darah, yang kedua CO2 terikat oleh hemoglobin menjadi HbCO2, dan yang ketiga CO2 berbentuk karbonat atau HCO3-. Itu adalah bagaimana pengangkutan atau transport O2 dan CO2. Sekarang bagaimana sih volume dan kapasitas paru-paru? Ada yang disebut dengan volume tidal, yaitu volume udara yang masuk atau keluar dari paru-paru selama pernapasan normal. Kemudian ada volume cadangan inspirasi, volume udara ekstra yang masuk ke paru-paru dan inspirasi maksimum di atas inspirasi tidal. Jadi kalau inspirasi tidal, bukan tidak ya, salah ngetik. Tidal itu pernapasan biasa. Kalau kita ingin memasukkan udara sebanyak-banyaknya selain udara pernapasan biasa, itu disebut volume cadangan inspirasi. Yaitu misalnya kalau kita menghirup semaksimal mungkin. Kemudian ada volume cadangan ekspirasi. Volume udara cadangan ekspirasi adalah volume udara ekstra yang dapat dikeluarkan dengan kuat pada fase ekspirasi tidal. Berikutnya ada istilah volume residu, yaitu volume udara sisa dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi kuat-kuat. Jadi misalnya kalau ekspirasi tidal itu mengeluarkan napas biasa, ya, dengan biasa tidak ada tenaga. Kemudian kita ingin mengeluarkan udara semaksimal mungkin, misalnya dengan meniupkan balon sekuat-kuatnya. Nah, itu yang itu tidak akan mengakibatkan udara di paru-paru kosong sama sekali, tetapi selalu ada volume yang disebut volume residu. Nah, berikutnya adalah kapasitas residu fungsional, yaitu volume residu ditambah volume cadangan ekspirasi, yaitu HRF sama dengan volume residu ditambah volume cadangan ekspirasi. Kemudian ada juga yang disebut dengan kapasitas residu fungsional, yaitu volume residu ditambah volume cadangan ekspirasi, PR ditambah PCE. Ada juga kapasitas inspirasi, volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi, PT ditambah PCL. Kemudian ada kapasitas vital, yaitu penambahan volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi, PT ditambah PCI dan ditambah PCE. Itu kapasitas vital, yaitu udara yang bisa keluar masuk secara maksimal, ya. Kapasitas total paru-paru yaitu kapasitas vital ditambah dengan volume residu, yaitu Kp ditambah VR.
Nah, volume respirasi per menit ada volume tidal dikali jumlah pernapasan per menit. Kemudian ada volume ekspirasi kuat dalam 1 detik. Volume yang udara yang dikeluarkan dari paru-paru yang terinflasi maksimum pada saat detik pertama ekspirasi maksimum. Nah, ini adalah contoh grafik volume paru-paru. Ya, ada volume yang volume tidal. Nah, itu yang ada garis-garisnya ya. Ini ada volume tidal. Kemudian ada volume tidal ini kira-kira di sini ya. Nah, ada volume komplementer. Volume komplementer itu yang bisa dikeluar masukkan ini ya. Kemudian ada kapasitas vital. Ini ada volume suplementer. Nah, ini adalah yang bisa digerakkan, maksudnya bisa keluar masuk. Kalau yang ada garis-garis ini, yang tengah, ini adalah yang bisa terjadi pada pernapasan biasa. Kalau yang ini, nah ini adalah yang bisa dimasukkan secara total, yang ini bisa dikeluarkan secara total, dan ini yang disebut dengan kapasitas vital, ya. Kemudian kalau kapasitas residu ini adalah selalu ada isi dari paru-paru itu berjumlah 1000 mili atau 1 liter. Jadi walaupun dikeluarkan sekuat-kuatnya ini tetap ada residu. Dan kapasitas total adalah kapasitas vital ditambah residu. Nah, itu adalah volume dari dan kapasitas paru-paru. Nah, ini tentang bagaimana mekanisme dari pernapasan. Nah, untuk lebih memahami dari mekanisme pernapasan tersebut, di sini ada pertanyaan untuk latihan, yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan? Bagaimana cara karbon dioksida diangkut oleh darah? Dan apa yang dimaksud dengan volume tidal dan volume residu? Silahkan jawab di komentar ya. Nah, demikian pembahasan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.